Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Satria Kurniawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi PJJ Universitas Cyber Asia dengan NIM 2205010058. Saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Public Speaking dan Presentation dengan dosen Ibu Siska Fitria SKOMI MSOS. Hal-hal penting dalam public speaking dan presentasi adalah A. Aspek komunikasi verbal. Kejelasannya, gunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti oleh audiens. Hindari jargon atau istilah teknis yang rumit. Ketepatan, pastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta. Kelogisan, susunlah materi presentasi dengan struktur yang logis dan mudah dipahami oleh audiens. Kesederhanakan, hindari kalimat-kalimat yang panjang dan terbelit-belit. Gunakan kalimat yang singkat dan padat. Kesederhanaan. Dan habis itu adalah keterkaitan. Pastikan setiap poin dalam presentasi saling terkait dan mendukung satu sama lain. Contohnya nih ya, kejelasan, gunakan kata-kata yang familiar bagi audiens, hindari jargon atau istilah teknis yang rumit. Nah, kedua, ketepatan. Pastikan data dan statistik yang disampaikan akurat, bersumber dari terpercaya. Setelah itu ada kelogisan. Susunlah presentasi dengan urutan yang logis dan mudah dipahami, seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, ada kesederhanaan. Gunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, agar mudah diingat oleh audiens yang kita ingin presentasikan. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan. Jelaskan hubungan antar poin dalam presentasi agar audiens memahami keseluruhan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, yang kedua atau aspek yang B nih, komunikasi nonverbal. Penjelasannya, kontak mata atau eye contact. Ciptakan kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan rasa percaya diri dan keterlibatan. Nah, ada ekspresi wajah atau mimik wajah kita. Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi presentasi untuk menunjukkan antusiasme dan engagement. Nah, ada yaitu gerakan tubuh. Gunakan gerakan tubuh yang natural, tidak berlebihan untuk menekankan poin-poin penting. Nah, habis itu ada postur tubuh nih. Berdiri tegak dengan postur yang baik dan menunjukkan rasa percaya diri dan profesionalisme. Nah, yang terakhir ada penampilan. Kenakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan situasi presentasi yang ingin kita sampaikan. Contohnya, kontak mata. Lihatlah audiens secara berkala dengan hanya fokus jangan hanya fokus dengan satu orang saja, melainkan audiens yang lainnya juga. Nah, ekspresi wajah kita atau mimik wajah kita. Tersenyumlah dan tunjukkanlah antusiasme terhadap topik yang kita sedang presentasikan. Nah, habis itu ada gerakan tubuh. Gunakan gerakan tangan atau tubuh yang natural, menekankan poin-poin yang penting. Nah, habis itu ada postur tubuh. Berdiri tegak dengan bahu yang terbuka untuk menekankan poin-poin penting. Berdiri tegak dengan bahu yang terbuka dan lengan yang di samping. Nah, setelah itu ada penampilan. Kenakan pakaian yang rapi dan profesionalisme sesuai dengan situasi presentasi. Nah, setelah itu ada C. Aspek artikulasi dan intonasi suara. Penjelasannya, artikulasi. Ucapkan setiap kata-kata dengan jelas dan tegas agar mudah dimengerti oleh audiens. Intonasi. Gunakan intonasi suara yang variatif, hindari kebosanan dan menjaga perhatian audiens. Volume. Pastikan volume suara cukup keras agar dapat terdengar dengan jelas oleh seluruh audiens yang hadir. Nah, itu kecepatan. Bicara dengan kecepatan yang sesuai, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Contoh, artikulasi. Ucapan setiap kata dengan jelas, jangan berbicara terlalu cepat ataupun membeledet. Nah, intonasi. Guna intonasi suara yang naik ataupun turun
untuk menekankan poin-poin penting. Misalnya kita lagi presentasi dengan suasana sedih, kita intonasi suaranya pelan. Kalau presentasi sedang menggebu-gebu, kita harus dengan intonasi yang tinggi. Volume suara. Sesuaikan volume suara dengan ruangan presentasi. Jangan terlalu pelan ataupun terlalu keras. Nah, kecepatan. Bicara dengan kecepatan yang normal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, D. Aspek mengenal audiens. Pahamilah demokrasi audiens. Ketahuilah usia, jenis, latar belakang, pendidikan, dan pekerjaan audiens untuk menyesuaikan materi presentasi yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, pahamilah kebutuhan audiens. Ketahuilah apa yang ingin diketahui audiens dari presentasi Anda. Nah, yang ketiga, sesuaikan materi presentasi. Sesuaikan isi presentasi dengan kebutuhan dan tingkatkan pemahaman audiens. Contoh. Yang pertama, pahami demokrasi audiens. Jika presentasi ditujukan untuk anak-anak, gunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik agar anak-anak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Jika presentasi ditunjukkan untuk para profesional, fokuslah pada informasi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, sesuaikan materi presentasi. Gunakan contoh-contoh dan cerita yang relatable dengan audiens. Jadi kita dengan cerita-cerita yang relate dengan kehidupan audiens. Nah, yang aspek lain terkait penjelasannya. Persiapan, lakukan latihan presentasi beforehand untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kelancaran penyampaian. Penggunaan alat bantu visual. Gunakan alat bantu visual seperti slide, presentasi, PPT disebut ya. Dengan video menarik perhatian audiens, menjelas informasi agar audiens tidak bosan yang kita omongkan. Nah, manajemen waktu. Pastikan presentasi tidak melebihi waktu yang ditentukan. Jadi, misalkan kita presentasi dikasih waktu 30 menit, kita jangan lebih dari 30 menit. Itu interaksi dengan audiens. Berikanlah kesempatan pada audiens untuk bertanya dan berinteraksi selama presentasi. Jadi kita berikan kesempatanlah kepada audiens yang ingin bertanya ataupun ingin berinteraksi kepada kita agar kita bisa mendengarkan apa yang audiens mau. Sekian presentasi dari saya, Zuhra Satria Kurniawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.